Ini biasa kan sering nanya ya, kamu di mana? Nah, seperti itu. Bagaimana kita menanyakannya di bahasa Turki? Sekalian kita ulas juga proses pembentukan kalimat tersebut karena agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Kamu di mana? Di sini di bahasa Turkinya nere de sin. Ini In. sudah saya bedakan warna-warnanya ya supaya bisa cocok dengan pasangannya. Jadi kamu itu di sini adalah sin. Oh, Tapi in. ini bukan kamu yang asli gitu, karena kamu yang asli bahasa Turki itu kan sen ya. Bahasa Turki itu kamu itu sen. Nah, tetapi uniknya kalau di bahasa Inggris tadi kan kita harus menambahkan to be. Nah, di bahasa Inggris yang ditambahkan bukan to be, tapi akhiran untuk setiap subjek. Jadi di kalimat bahasa Turki itu setiap subjek punya akhiran-akhiran sendiri kecuali dia atau o. Nah, kalau o dia memang nggak ada akhirannya. Tapi kalau yang lain dia harus ditambahin akhirannya. Nah, karena akhirannya itu udah ditambahin ya, sinnya udah ada, stand-nya itu boleh nggak digunakan. Makanya dalam kehidupan sehari-hari mereka terkadang tidak pakai sennya. Jadi kamu di mana? Dia cukup tanya neredesin. Terkadang kalau ya kita yang baru belajar ya, kita bingung karena kamu itu kan sen kalau kita belajar bahasa Turkinya. Tapi sennya di mana gitu kok malah nggak ada kamu di mana gitu. Ternyata ada akhiran sin di sini yang berarti sen gitu ya. Kemudian di, nah ini warna biru berarti itu de. Nah, In. ini lagi uniknya bahasa Turki. Karena dia sifatnya selalu menambahin akhiran-akhiran gitu ya, termasuk di, kalau di kita kan ini bisa jadi awalan ya, kalau mereka nggak ada awalan, dia akhiran semua. Nah, jadi de. Nah, kita tahu di itu bahasa Turkinya de gitu ya. Nah, tetapi kita nggak bisa gunakan untuk semua kata gitu. Nere de, ini di mana? Jadi de-nya itu di. Karena nere itu kira-kira artinya mana gitu ya. Nere de artinya di mana. Nah, sama kayak penjere. Penjere itu artinya jendela gitu. Nah, penjere de, kita tambahi de, itu artinya di jendela gitu. D di sini artinya D. Tapi kalau kita mau bilang di meja, meja itu kan masa bahasa Turkinya ya. Ini Udah ini benar. masa kan artinya meja. Kalau kita mau bilang di meja, kita nggak bisa bilang masa D. Nah itu salah ya. Nggak semua di itu D, tetapi dia berbentuk yang lain yaitu berubah menjadi da. Nah, Masa dah. perubahan-perubahan ya jadinya masada. Da itu juga artinya di gitu. Jadi di bahasa Turki itu ada dua ya, de dan da. Kapan pakai de, kapan pakai da, ada aturannya lagi itu namanya harmonisasi vokal. Nah, gitu Kak. Jadi di bahasa Turki itu dia selalu menambahin akhiran-akhiran dan akhirannya itu nggak satu tapi banyak, minimal dua. Ada yang empat juga. Seperti Kedua. neredesin. Eh, seperti neredesin ini kebetulan karena dia ketemu di sini, makanya sin gitu. Waktu kita nanya nasel, kita nggak nanya nasel sin kan, tapi jadinya naselsen. Asalkan. Naselsen gitu. Nah, jadi di situ udah ada perubahan dua gitu. Jadi eh, akhiran-akhiran itu juga nggak hanya satu, dia berubah minimal dua, ada yang empat. Itu namanya harmonisasi vokal. Jadi kita harus perhatikan eh, huruf-huruf vokal yang sebelumnya ketika kita menambahkan akhiran. Nah, jadi seperti tadi ya. Nah, sekarang nere itu artinya kira-kira di mana. Nah, jadi yang perlu kita ingat adalah harmonisasi vokal, kemudian secara struktur juga umumnya terbalik dengan bahasa Indonesia. Kemudian subjek itu punya akhiran sehingga subjek itu boleh tidak digunakan. Jadi kalau kita mau nanya ke orang lain, kamu di mana? Kita bisa gunakan sen, nere, de, sin. Atau dalam sehari-hari biasanya nerdesin ya. Di sini nggak jelas. Jadinya sen, Benar. nerdesin. Ya, itu artinya kamu di mana atau sennya nggak dipakai. Nerdesin. Nah, itu cukup. Itu artinya juga sama, kamu di mana. Nah, seperti itu. Bagaimana kita cara menjawabnya? Nah, menjawabnya seperti tadi. Kita kan udah tahu nih, akhiran untuk di itu ada dua tadi ya, de dan juga da.
Nah, contoh kita di rumah, ya. Rumah itu kan F. Kalau di rumah F. berarti FD gitu. FD di Hmm. rumah gitu. FD. Tetapi, nah ini dia. Ini kayaknya karena kita biasa menggunakan bahasa Indonesia itu nggak lengkap gitu ya. Kalau orang Indonesia itu sering menggunakan kalimat itu nggak lengkap dalam artian nggak ada subjeknya gitu sering. Contoh kita nanya ya, udah makan gitu. Itu kan nggak tahu kita untuk siapa gitu ya. Apakah kamu, apakah dia, apakah kalian, apakah siapa, ya kan? Nah, biasanya kalau di Turki, orang bahasa Turki, saya bahasa bahasa Inggris saya belum explore lagi ya. Itu umumnya lengkap dia. Jadi karena subjeknya selalu ada. Jadi kalau di rumah biasanya kita jawabnya FD Yim. Jadi Yim atau Im di sini artinya aku ya. Jadi F itu rumah, D itu artinya di, Im ini akhiran untuk aku. Jadi lengkapnya kalimat ini adalah band FDIM. Tapi F. karena iya sudah ada akhiran imnya, kita nggak usah gunakan bandnya lagi juga boleh gitu. Jadi cukup FDIM aja. Jadi aku di rumah gitu. Aku di rumah. Iya. Okul sekolah. Jadi kalau Okulda di sekolah, aku di sekolah Okul dayem. Ayam. Okul dayem. Kamu di mana Okul dayem? Kayak gitu. Oke. Kak Nisa. Sen nerdesin. Nerdesin. FD. FD. Oh, çok güzel. Teşekkürler. Kemudian Kak Sagita nerdesin. Dan the FD. Ini udah berkembang Kak Sagita. Udah ada D-nya. Saya juga di rumah. Jadi D bisa berarti di, bisa berarti juga gitu ya teman-teman. Ada satu lagi sih sebenarnya. D itu bisa berarti katakan juga. Ini hati-hati juga ya. D bisa berarti di, bisa berarti juga, bisa berarti katakanlah gitu. Aduh, nggak muat ya. Anggap aja lah di mana di sini ya. Nah, di sini. Hati-hati ya. Ini ada tiga. Nah, kemudian kalau D-nya gabung, DD. Nah, ini artinya teman-teman apa? DD ini bukan bayi ya. Kalau di Indonesia mungkin bayi. Kalau di Turki itu kakek. Kakek. Iya, Dede. Dede itu kakek. Ya, Mhm. oke. Jadi kalau kita mau bilang katakanlah kakek juga gitu. Berarti dede, de gitu ya jadinya. D yang pertama katakanlah, yang dede yang kedua itu kakek, D yang ketiga itu juga gitu. Berikutnya ya, habis kamu di mana? Biasa kan ditanya dengan siapa gitu ya. Nah, kalau ini yang saya bilang tadi ya di bahasa Indonesia itu sering kita kayak gini ya, udah makan gitu kan. Arti maksudnya kan kamu yang udah kamu sudah makan, apakah kamu Mhm. sudah makan gitu yang hilang subjeknya. Tapi kita tahu dengan siapa kita berbicara. Nah, kalau ini dengan siapa gitu. Maksudnya kan ini kamu sih di depannya ini kan kamu kan. Kamu Mhm. di mana kan kamu dengan siapa kan kayak gitu. Tapi atau mungkin ini karena bersambung ya konteksnya. Jadi hilang. Nah, enggak, saya hanya mau menunjukkan kalau di bahasa Turkinya dia tetap pakai sin gitu ya. Yang di sini orang lagi cook. Kimin le sin ya. Jadi sin di sini adalah kamu. Jadi kamu dengan siapa? Siapa itu Kim. Nah, ini ada perbedaan kita dengan bahasa Turki ya. Kalau menggunakan le itu kan artinya dengan ya. Le itu dengan. Jadi dengan siapa itu kita bentuknya bentuk posesif atau bentuk kepemilikan. Jadi Mhm. kiminle sama kayak dengan saya bukan benle tapi benimle. Dengan kamu bukan senle tapi seninle gitu. Jadi mereka kalau dengan itu harus dengan suatu benda. Jadi dianggap kita pun punya punya milik kita lagi gitu ya.
Agak rumit sih menjelaskannya memang. Jadi ya kita gunakan aja lah sesuai dengan kebiasaan mereka ya. Jadi Kiminle itu artinya dengan siapa. Kalau kita maksudnya menanyakan kamu gitu ya. Jadi Kiminlesin, kamu dengan siapa. Sama ketika kita nanya, udah makan? Kalau kita lagi ngobrol kan udah makan. Orang akan tahu maksudnya nanya ke kamu gitu kan. Nah, tapi kalau mereka nggak nanya, kalau sudah makan itu kan Yedi gitu ya. Kalau Yedi Hmm. artinya dia yang sudah makan gitu. Makanya Yedin jadinya. Yemek Hmm. Yedin mi gitu. Yemek Yedin mi. Apakah kamu sudah makan? Nah, itu maksud saya ada perbedaan penggunaan kesehariannya ya, jangan sampai salah. Nah, karena kalau kita nggak pakai sin di sini, kiminle dengan siapa itu maksudnya dia jadinya, dia dengan siapa gitu. Nah, ini perbedaan penggunaan. Jadi kiminle itu artinya dengan siapa. Kalau kiminle sin, kamu dengan siapa, gitu. Kak. Gitu. Jadi Iya. kiminle dengan siapa? Kiminle konusyorsun. Artinya apa teman-teman? Kiminle konusyorsun. Manusia sun. Konus, konus berbicara atau ngomong, ya. Sun, ada sunnya itu berarti kamu, ya. Kau bilang gitu. Konusyor, ya konusyor sedang, ya. Jadi sedang ngomong. Kamu sedang ngomong dengan siapa? Kiminle konusyorsun. Konusyorsun. Gitu. Jadi kita belajar menggunakan kata kiminle, artinya dengan Manusia siapa, gitu. berbicara. Dengan siapa kamu berbicara. Terakhir, nah ini semalam berbuat apa? Nah, kalau di bahasa Indonesia kan bisa kan kayak gini ya. Ini lagu sih sebenarnya ya. Iya, kamu di mana? Ya, kamu Dengan di siapa? mana dengan siapa? Kemana Semalam berbuat berbuat apa? apa? Gitu ya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwasanya boleh semalam berbuat apa, tapi kan ini maksudnya kamu gitu ya. Nah, di bahasa Turki itu selalu gunakan subjeknya karena kalau nggak ada itu artinya yang ditanya atau yang dimaksud tuh dia gitu. Kalau nggak ada keterangan akhiran untuk subjek ya, itu dianggap dia gitu. Oh, bukan kamu, bukan saya, bukan mereka gitu ya. Mereka mungkin agak bisa Oh, juga sih. Nah, kayak gitu ya. Jadi Dun, G. Dun Oh, Geje, dun. G. iya, kemarin malam gitu ya. Kemarin malam. Nanti Kak Sherly membantu di WA ya. Saya belum pernah tahu juga tadi kata yang tadi ya. Iya, Bisa Bang. jadi nambah referensi juga. Nah, Dun kemarin ya, Dun Gece berarti kemarin malam ya, semalam gitu ya. Berbuat itu bahasa Turkinya yapmak, berbuat atau Sekarang melakukan ambil. gitu ya. Dun Gece yapmak. Yapmak itu tapi kata dasar ini ya, berbuat atau melakukan. Apa? Apa itu ne ya. Gitu dia. Kemudian, nah sekarang kita mau tanya ya. Semalam berbuat apa? Maksudnya kamu gitu kan? Kamu semalam berbuat apa? Oke, kita gunakan dengan lengkap ya. Dün gece ya. Iya. Ne, ne-nya jadi di depan. Saya ketik ulang aja ya. Dün gece ne yaptın. Siap, Mak. Yaptın. Jadinya berubah yaptın. Karena kalau dia sudah lewat, dia harus pakai tenses yang past tense yang sudah lewat ya. Yaitu Kalau gece titik zaman. yaptin apa yaptun, Bang? Ini titiknya mau dicoret karena keyboardnya Oh, nggak ada. Mohon maaf ya. oh, iya, iya, iya. Jadi saya coret. Biasanya kayak gini saya. Yaptın. Kalau dia nggak betitik, saya coret titiknya ya. Oh, Keyboardnya iya, nih siap. masalahnya nggak ada ya. Jadi dun Mhm. gece ne yaptın. Jadi eh, kemarin apa yang kamu telah perbuat? Karena kan kemarin udah pasti telah. Nah itu kalau di bahasa Indonesia semalam berbuat apa boleh. Semalam ngapain gitu kan? Kemarin ngapain? Padahal udah lewat, jadi nggak ada perubahan terhadap kata kerjanya. Tetapi kalau di bahasa Turki dan bahasa Inggris juga ya kan, itu akan mengalami perubahan. Jadi yaptın itu kamu telah melakukan. Kenapa telah? Karena dun. Dun gece itu kemarin waktu yang sudah lewat. Dun gece ne yaptın. Kayak gitu. Ya, jadi kita udah belajar hari ini kamu di mana, neredesin. Kita bisa jawab FDI minimal ya. Karena kemungkinan besar kan kita di rumah atau kita lagi di jalan, ini penting juga mungkin teman-teman ya.
Yoldayem ya. Yolda di jalan ya, atau OTW lah. Yoldayem. Nah, kita coret titiknya. Jadi Yoldayem di jalan. Aku di jalan gitu ya. Yoldayem. Nerdesin. Jadi kemungkinannya kalau nggak di rumah kan kita lagi di luar ya. Di jalan ya. Mm. Yoldayem. Atau lagi di luar rumah boleh juga. Kira-kira siapa yang bisa? Aku lagi di luar rumah gitu. Lagi di luar lah gitu sih. Ayo, Kak Nisa mungkin. Kak Nisa kan banyak Hmm. juga nih perbendaharaan katanya. Lagi di luar. Desaredayem. Ah, tuh dia Kak Sherly. Desaredayem. Desaredayem. Iya. Aku lagi di luar. Ya udah kayaknya kalau mau menghafal dua aja kan. Kan di rumah atau di luar aja kita kan. Di luar rumah Iya maksudnya. ya.